Ada apa nih Bu Mela? Pagi-pagi sudah em, nyamperin saya. Ada apa nih kira-kira? Ya, Bu As, sebelumnya mohon maaf ya Bu Asika mengganggu waktunya nih. Ini Bu As, ada yang belakangan ini sedang saya pikirkan, saya khawatirkan bahkan gitu Bu As. Ini masih berkaitan dengan profesi saya sebagai pendidik di sekolah. Ingin sharing gitu Bu As. Kira-kira Oh bisa gak gitu nih Bu ya. As waktunya dipakai Oh sebentar? bisa bisa bisa. Terima kasih banyak Bu As. Oh berarti itu ya. Bu Mela ingin ngobrol-ngobrol ya. Iya Bu As, betul. Ya kira-kira tujuannya Bu Mela ngobrol-ngobrol sama saya nih apa Bu Mela? Ya, jadi gini Bu As, saya ini belakangan ini tuh berpikir kok makin ke sini saya amati, setelah lamanya ngajar gitu ya Bu As, bertemu dengan berbagai macam karakter siswa gitu ya. Kok makin ke sini anak-anak ketika terganggu sedikit, itu emosinya langsung sulit untuk dikontrol. Seperti yang saya sering amati, bahkan ada yang di depan saya sendiri kejadian melontarkan anak-anak tuh kata-kata yang kurang pantas buas kepada temannya, seperti nama hewan, bahkan sebutan lainnya Bu As ya yang kurang tepatlah diungkapkan kepada temannya. Jadi saya tuh berharap dari pertemuan kita ini Bu As mendapatkan sharing dari Bu As, mungkin Bu As bisa berbagi pengalaman dengan saya untuk mengatasi kondisi seperti itu. Karena beberapa kali Bu As itu terjadi saat pembelajaran berlangsung. Artinya saat misalnya sedang kerja kelompok, mungkin dia terganggu langsung melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada temannya. Itu kan mau nggak mau sedikit mengganggu ya Bu As kegiatan pembelajaran apa yang sudah kita rencanakan. Itu sih Bu As Oh ingin sharing, mungkin Bu As bisa berbagi pengalaman dengan saya, oke gitu oke. Bu As. Berarti keresahan Bu Mela di sini yaitu melihat keseharian anak-anak ketika berinteraksi, mereka emosinya itu boleh dikatakan tidak stabil dan Iya sering betul Bu As. mengungkapkan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, mereka langsung mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas dalam pergaulan sehari-hari. Nah, dari Bu Mela sendiri kira-kira sudah menggali atau belum? Mengapa sih anak-anak tersebut penyebabnya ketika mereka melakukan hal-hal tersebut? Kira-kira gimana Bu Mela? Iya Bu As, sejak kejadian ya yang saya, eee, lihat gitu ya, saya dengar sejak tahun ajaran baru ini, saya sudah sedikit mencoba, artinya ketika anak tersebut mengungkapkan hal tersebut, saya sudah coba panggil Bu As. Artinya saya juga ingin tahu kan kenapa bisa mengungkapkan hal seperti itu kepada temannya, apa yang menyebabkannya. Saya sudah cari info melalui anak tersebut, ternyata, hanya kesalahpahaman, ada yang kesalahpahaman. Jadi temannya tidak sengaja menyenggol langsung kesal. Nah, lalu ada juga yang saya tanya, dia mengungkapkan satu kata yang katanya sih tidak tahu artinya. Jadi Hmm. dia dengar dari lingkungan rumah katanya. Lalu dia ungkapkan gitu ya. Lalu saya coba jelaskan bahwa arti kata itu seperti ini, tidak patut diungkapkan kepada teman, artinya kan tidak baik gitu kan. Nah, di situ sudah dipahami. Tapi ada juga terulang lagi. Sempat juga saya akhirnya karena terulang beberapa kali saya coba panggil orang tuanya pernah. Dari situ memang orang tuanya menyampaikan anak ini memang agak aktif dari segi berbicaranya. Nah, walaupun tidak diungkapkan kepada pihak keluarganya, ke orang tuanya ya, tidak mungkin mengungkapkan kata seperti itu. Tapi memang di lingkungan sesekali seperti itu. Artinya saya coba sih mencari tahu itu Bu As menyebabnya mereka mengucapkan hal seperti itu. Gitu ya Bu Mela. Eh, Kira-kira Bu Mela sudah mencari tahu belum bagaimana lingkungan ataupun tontonan dari anak-anak tersebut?
Atau mungkin memang dari segi pola didik orang tua yang mungkin bisa memicu. Kira-kira bagaimana Bu Mela? Iya Bu As, dari saya lihat biodata. Jadi kan anak-anak setiap awal tahun ajaran baru kan mengumpulkan biodata. Memang beberapa anak yang mengungkapkan seperti itu, ada yang satu itu mohon maaf sebelumnya eh, yatim, artinya ayahnya sudah tidak ada, sudah meninggal, artinya memang hanya ibunya saja di situ. Dan ibunya juga kan ada kesibukan. Jadi kalau saya lihat bisa jadi kurang perhatian juga di rumah. Jadi tidak terkontrol dalam hal emosi tadi Bu As. Lalu ada juga yang saya lihat sibuk kerja. Dua-duanya saya lihat kan ada yang kerja, saya tanya ke anaknya juga tinggal dengan siapa. Terus keseharian papa sama mama gimana di rumah atau gimana? Katanya kerja, Bu. Pulangnya sering sore, ayahnya malam. Jadi kalau sejauh ini sementara saya simpulkan adanya kekurangan kebutuhan kasih sayang dan perhatian juga dari pihak keluarga, karena mungkin dia bermain dengan lingkungan rumah, di lingkungan rumah artinya tidak terkontrol oleh pihak keluarga. Itu sih sejauh ini Bu As. Cuman Oh sedih gitu juga ya. ya Bu As karena Oh, kok makin ke sini kayaknya ada degradasi, ada betul kemerosotan betul. dari segi perilaku ya Bu As. Miris Iya, sekali gitu. Kita kan khawatir ya Bu As. iya. Ya tentu ya, kalau kita sebagai orang tua dan juga guru dengan melihat kondisi seperti itu, pasti akan muncul khawatir mau jadi apa nanti ke depannya. Nah, kalau yang dari tadi saya tangkap pembicaraan dari penjelasan dari Bu Mela bahwa kurangnya perhatian, kasih sayang dari orang tua terutama. Nah, kira-kira apakah Bu Mela sudah dengan kondisi seperti itu, apakah Bu Mela sudah mengambil tindakan nih? Oh, apa yang harus saya lakukan dengan poin bahwa uh, kurangnya kasih sayang, terutama mungkin Bu Mela sudah entah apa berdiskusi atau bagaimana. Ya, saya ada rencana gini Bu As, ingin terus melakukan pendekatan terutama kepada murid yang masih belum bisa terlalu mengontrol emosinya. Artinya saya mencoba meluangkan waktu mungkin di saat jam istirahat saya ikut membaur makan bersama dengan mereka gitu ya. Artinya saya ikut mendampingi mereka atau di jam lain di luar jam pelajaran misalnya setelah jam pulang. Saya ada rencana sih ingin melakukan pendekatan seperti itu Bu As. Artinya biar anak-anak juga terbuka mau cerita Wow, kepada kita, artinya ingin menjaga gitu agar mereka lebih hati-hati lagi berbicara dengan temannya, kan inginnya akur ya Bu As dengan teman yang oh lain. Itu yes. rencana pertama sih. Rencana kedua inginnya kerjasama ya Bu As, mungkin bisa ya Bu As Hmm, digunakan kerjasama dengan wali murid ya Bu As, bisa karena bisa. kita nggak bisa sendiri ya Bu As ya, harus bersama Ya. dengan wali murid juga. Mungkin itu Bu As rencana yang ingin saya lakukan ke depannya. Wow, keren. Benar-benar luar biasa. Jadi saya terinspirasi nih dari Bu Mela nih. Yang pertama, Bu Mela tadi sudah mengungkapkan bahwa akan melakukan pendekatan terhadap anak-anak di luar jam sekolah, di luar jam belajar, entah di jam istirahat ataupun setelah pulang ngobrol-ngobrol ringan lah kepada anak-anak sambil memberikan pandangan ya Bu Mela ya. Iya Bu As, ingin coba itu. Terus iya, weh keren sekali. Terus Doakan ya Bu ditambah As ya. dengan oh keren keren. Terus kemudian mau paling tidak berdiskusi dengan orang tua ya di situ. Wah, luar biasa Bu Mela. Berarti selain mengedukasi anak-anak, berarti Bu Mela juga akan mengedukasi orang tua. Keren keren. Semoga dapat teraktualisasi dengan lancar ya Bu As ya. Nah, kira-kira kapan Bu Mela yang mau melakukan itu? Ya, sebetulnya belakangan ini juga sudah mulai saya lakukan Bu As, walaupun Hmm, belum terjadwal. Saya inginnya kan kontinu ya Bu As, karena kan tidak ya, satu dua anak kan yang seperti itu Bu As. Jadi akan insya Allah di konsisten gitu untuk kedepannya mudah-mudahan gitu. Jadi udah dari awal-awal cuma masih belum belum tetap jadwalnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih teratur lagi terjadwal. nah, kira-kira target Bu Mela nih dengan yang tadi.
meluangkan waktu, terus ngobrol dengan orang tua. Pastikan kita punya target ya setelah Ya, melakukan aksi seperti itu. Kira-kira target waktu yang ingin Bu Mela capai agar anak-anak ada perbaikan itu kira-kira Bu Mela kapan nih waktunya nih? ya, inginnya Bu As karena ini kan berkaitan dengan sikap keseharian mereka belajar di kelas yang artinya ketika masih ada sikap yang seperti itu kan mengganggu pembelajaran di kelas ya Bu As ya. Inginnya sih sesegera mungkin mudah-mudahan bisa teratasi sebulan atau 2 bulan ke depan karena kan sebetulnya ini sudah ketemu masalah itu dari awal tahun ajaran baru artinya sudah coba sedikit-sedikit diatasi dari awal tahun ajaran baru sudah lewat berapa bulan. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 atau 2 bulan ke depan, mudah-mudahan. Oh Karena akan iya, mengganggu ya Bu As ya pembelajaran di betul betul. kelas. Tentunya kan itu akan aktivitas belajar dengan keadaan seperti itu harus benar-benar dibenahi ya Bu Mela ya. Iya betul Bu Oh, As. wah kayaknya PR keren kita juga ya nih. Bu As. PR banget. Mhm. Termasuk saya jadi terinspirasi nih dari Bu Mela nih. Kayaknya setelah ini nih saya juga pengen denger nih pengalaman-pengalaman Bu Mela ke depannya setelah target Bu Mela 2 bulan yang ke depan. Oke siap ya Bu Mela ya nanti dua Siap bulan ya. ke depan kita Maaf ya Bu diskusi As nanti kalau lagi. diganggu lagi nih untuk sharing. Oke, iya. Ya. Nah, Terima sampai kasih jumpa Bu lagi Bu As. Mela. Ya senang sekali Bu As sudah sharing sama Bu As, lega saya rasanya Oke, bisa berbagi pengalaman dengan Bu As. Bu As juga memberikan saya masukan, bantuan, menuntun saya. Semoga dapat terlaksana ya Bu As semuanya ya. amin, 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 Ya amin. terima kasih Semangat banyak Bu Bu Mela. As. Ya terima Iya, kasih Bu As.